Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kenalin, nama aku Zauja Nisati Zaina, biasa dipanggil Zauja. Di podcast aku kali ini, aku nggak sendirian, karena aku ditemani sama Kak Reza, Kak Alia, dan Kak Valen. Halo Kak Reza, Kak Alia, dan Kak Valen. Halo. Sebelumnya aku pengen nanya nih, apa sih yang Kak Reza tahu tentang kerajaan Ternate dan Tidore? Itu belum pernah dengar saya ya. Jadi saya belum tahu lah itu apalah. Oh, kalau Kak Valen, apa sih yang Kak Valen tahu tentang kerajaan Ternate dan Tidore itu? Kerajaan Ternate sama Tidore sih belum pernah dengar ya. Cuma kalau misalkan kerajaan-kerajaan lain yang terkenal gitu mungkin udah pernah dengar. Emang di mana sih kerajaan Ternate sama Tidore itu? Jadi di sini kita sama-sama belum tahu ya. Jadi kita belajar ya sama-sama. Nah, Kak Reza, awal mulanya ada agama Islam di kerajaan Ternate dan Tidore itu gimana sih? Agama Islam mulai disebarkan di Ternate pada abad ke-14, sedangkan keluarga kerajaan baru secara resmi memeluk Islam pada masa pemerintahan Kolano Marhum 1432 sampai 1486 Masehi. Hikayat Ternate menyebut bahwa ketika Kolano Marhum berkuasa, datang seorang alim dari Jawa bernama Maulana Hussein yang mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab. Hal itulah yang membuat raja, keluarga kerajaan, dan masyarakat Ternate semakin tertarik untuk memeluk Islam. Kolano Marhum menjadi raja Ternate pertama yang memeluk Islam, sedangkan putranya Zainal Abidin yang berkuasa antara 1486 sampai 1500 Masehi mulai memperlakukan hukum-hukum Islam setelah bertransformasi menjadi Kesultanan Islam. Gelar Kolano atau raja kemudian diganti dengan Sultan. Begitu. Kalau agama Islam di Tidore gimana, Kak? Agama Islam di Tidore pada tahun 1495 Masehi, syariat Islam mulai digunakan dengan sistem pemerintahan kerajaan gelar raja berubah menjadi sultan Ciriliyati ya, naik tahta dan menjadi penguasa Tidore pertama yang memakai gelar sultan. Saat itu pusat kerajaan berada di Gamtina. Ketika Sultan Mansur naik tahta tahun 1512 Masehi, ia memindahkan pusat kerajaan dengan mendirikan perkampungan baru di Rum Tidore Utara. Begitu. Oh, ternyata cukup panjang juga ya cara penyebaran Islam di kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, kalau perkembangan politik itu gimana sih, Kak Valen? Kalau untuk perkembangan politik ya, Raja Ternate yang pertama itu adalah Raja Mahrum, itu dari 1465 sampai 1495 Masehi. Raja berikutnya adalah putranya sendiri, yaitu Zainal Abidin. Pada masa pemerintahannya, Zainal Abidin giat menyebarkan agama Islam ke pulau-pulau di Jakarta, di sekitarnya, bahkan sampai ke Filipina Selatan. Zainal Abidin memerintah hingga tahun 1500 Masehi. Setelah mangkat, pemerintah di Ternate berturut-turut dipegang oleh Sultan Sirullah. Sultan Abdullah, kerajaan Ternate mengalami puncak kejayaannya. Wilayah kerajaan Ternate meliputi Mindanao, seluruh kepulauan di Maluku, Papua, dan Timur. Bersama dengan itu, agama Islam juga tersebar sangat luas. Nah, kalau perkembangan ekonomi, sosial, dan budayanya gimana, Kak Valen? Kalau untuk perkembangan ekonomi, sosial, dan budayanya, itu perdagangan dan pelayaran mengalami perkembangan yang pesat sehingga abad ke-15. Kerajaan Ternate menjadi kerajaan penting di Maluku. Para pedagang asing datang ke Ternate menjual barang perhiasan, pakaian, dan beras untuk ditukarkan dengan rempah-rempah. Ramainya perdagangan memberikan keuntungan besar bagi perkembangan kerajaan Ternate, sehingga dapat membangun laut yang cukup kuat. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Ternate dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat pada saat Sultan Hairun dari Ternate dengan Demosquita dari Portugis melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Hasil kebudayaan yang cukup menonjol dari kerajaan Ternate adalah keahlian masyarakatnya membuat kapal, seperti kapal korak-korak. Oh, berarti itu perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya seperti itu. Nah, Kak Reza,
Kalau perkembangan politik dan pemerintahan itu gimana sih, Kak? Politik dan pemerintahan yaitu sistem pemerintahan di Tidore cukup mapan dan berjalan dengan baik. Struktur tertinggi kekuasaan berada di tangan sultan. Menariknya, Tidore tidak mengenal sistem putra mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan lainnya di kawasan Nusantara. Seleksi sultan dilakukan melalui mekanisme seleksi calon-calon yang diajukan dari danau-danau Volaraha, wakil-wakil marga dari Volaraha yang terdiri dari Volayade, Volaake, Sahu, Volarum, dan Volabagus. Dari nama-nama ini kemudian dipilih satu di antaranya untuk menjadi sultan. Begitu. Masa-masa kejayaan kerajaan Ternate dan Tidore itu gimana sih, Kak? Jadi ketika Tidore mencapai masa kejayaannya di era Sultan Muku, sistem pemerintahan Tidore telah berjalan dengan baik. Saat itu Sultan Kolano dibantu oleh suatu dewan wazir. Dalam bahasa Tidore disebut syara. Adat Senakudi, dewan ini pemimpin oleh Sultan dan pelaksananya tugasnya diserahkan kepada Gaujau. Perdana Menteri anggota Dewan Wazir terdiri dari Bobato, Pihak Praha, Pihak Bobato, Semcam Departemen, dan wakil dari wilayah kekuasaan. Begitu. Terus kalau Bobate bertugas untuk mengatur dan melaksanakan keputusan tunggu ulang apa? Ya udah, ayo ulang. Udah, baca. Ayo. Ini yang itu apa? Lain titik harus gue tanya tuh berurutan yang pertama, kedua, yang mana yang harus gue tanya dari yang kejayaan. Itu udah. Yang gue titikin kedua tuh kan dari Bobato bertugas udah sampai bawah. Nggak ada yang di skip. Berarti gue nanyanya cuma ini doang kan? Yang Borbate itu bertugas untuk mengatur dan melaksanakan keputusan Dewan apa sih? Wasir itu apa sih ini? Ale itu apa nih? Wasir apa wajir sih? Wajib. Ale diganti dong PPT-nya Ale ya. Taruh. Diganti PPT-nya ngikutin. Wajir. Wajir aja, wajir. Ya. Borbate bertugas untuk mengatur dan melaksanakan keputusan Dewan Wazir. 4 Borbate disebut gitu. Tersebut adalah. Oh ya. Terus gue nanya ke Valen ya. Terus nanti Valen baca sampai bawah tuh sampai perkembangan sosial budaya atau enggak? Sampai membidangi urusan propaganda dong. Ya kan? Sampai membidangi urusan propaganda. Terus lanjut ke perkembangan ekonomi. Berarti nanti gue nanya ke Valen tuh di Bota perkembangan ekonomi dan budaya. Nah nanti ke Reja gue nanya perkembangan masa kejayaan Ternate sama masa kejayaan Tidore udah kan? Udah tadi di atas. Berarti langsung ke titik 4. Nah titik 4 masa peruntuhan Ternate sama masa peruntuhan Tidore. Nanti gue baca nanya ke Reja. Belum dong, itu tadi Tidore, sekarang Ternate. Yang atas Tidore, yang ini Ternate, beda. Dibaca lagi, yang masa kejayaan itu dibaca lagi. Ini sekarang Ternate, tadi kan Tidore. Masa kejayaan Ternate. Ini kita waktu kita habis buat ngejelasin doang sih ini. Terus nanti yang masa kejayaan Tidore di skip, kan tadi udah di atas. Oke. Yang dibaca yang Ternate ya. Terus habis itu masa keruntuhan Ternate, masa keruntuhan Tidore, terus baru terakhir peninggalan tuh. Udah segitu doang. Kejayaan kerajaan Tidore. Ini kan pokoknya gue baca sampai perkembangan sosial budaya nih, sampai yang kolonial kulit putih. Nanti setelah itu lu baca masa kejayaan Ternate itu apa kan? Terus yang kejayaan Tidore itu enggak. Terus keruntuhan tuh dua-duanya. Baru udah peninggalan terakhir, udah gitu doang. Yang banyak mah gue nih. Gue baca 3 nih. Ayo. Gue nanya, ini pertama gue nanya kejayaan kerajaan. Ekonomi dulu dong, ekonomi dulu. Dari atas, ekonomi. Belum, Bobato bertugas. Berarti gue baca 4 slide. Mulai ya.
Satu, dua, tiga. Bobate bertugas untuk mengatur dan melaksanakan keputusan Dewan Wazir. 4. Bobate tersebut adalah apa sih Kak Valen? Untuk 4 Bobato itu, yang pertama itu Pahaklabe, Departemen Agama yang membidangi masalah syariah. Anggota Pahakbae terdiri dari para kadi, imam, khatib, dan modim. Untuk yang kedua, Pahak Adat atau bidang pemerintahan dan kemasyarakatan yang terdiri dari Jojan, Kapital Laut, Panglima Perang, Hukum Yade atau Menteri Urusan Luar, Hukum Soasio, Menteri Urusan Dalam, dan Bobato Ngova, Menteri Urusan Kabinet. Yang ketiga, Pahak Kompania, bidang pertahanan keamanan yang terdiri dari Kapita Kie, Jo Mayor, dan Kapita Ngova. Dan yang keempat, itu Pahak Juru Tulis yang dipimpin oleh seorang berpangkat Tulamo, sekretaris kerajaan, di bawahnya ada Sada, kepala rumah tangga, Sowo Kie, protokoler kerajaan bidang kerohanian, Soalnya Cina, protokoler khusus urusan orang Cina, Formanyirangare, public relation kesusahan, dan Syah Bandar, urusan administrasi pelayanan. Sebab selain itu masih ada jabatan lain yang membantu menjalankan tugas pemerintahan, seperti Gonone yang membidangi intelijen dan Serang Oli yang membidangi urusan propaganda. Nah, kalau perkembangan ekonominya tuh di kerajaan Ternate dan Tidore tuh berkembang sebagai kerajaan apa sih? Kalau untuk secara geografi, kerajaan Ternate dan Tidore berkembang sebagai kerajaan maritim, dan hal ini juga didukung oleh keadaan Kepulauan Maluku yang memiliki arti penting sebagai penghasil utama perdagangan rempah-rempah yang sangat terkenal pada masa itu. Dengan andalan rempah-rempah tersebut, maka banyak para pedagang baik dari dalam maupun luar Nusantara yang datang langsung untuk membeli rempah-rempah tersebut. Kemudian diperdagangkan di tempat lain. Dengan kondisi tersebut, maka perdagangan di Maluku semakin ramai dan hal ini tentunya mendatangkan kemakmuran bagi rakyat Maluku. Tetapi setelah adanya monopoli perdagangan oleh Portugis, maka perdagangan menjadi tidak lancar dan menimbulkan kesengsaraan rakyat di Maluku. Nah, setelah perkembangan ekonomi, perkembangan sosial saat itu di di kerajaan Ternate dan Tidore itu gimana, Kak? Kalau untuk di Kerajaan Tidore sendiri telah menjadi pusat pengembangan agama Islam di kawasan Kepulauan Timur Indonesia sejak dulu. Karena kuatnya pengaruh agama Islam dalam kehidupan mereka, maka para ulama memiliki status dan peran yang penting di masyarakat. Kuatnya relasi antara masyarakat Tidore dengan Islam tersimbol dalam ungkapan adat mereka, yaitu adat Ge Mauri Syara, Syara Mauri Kitabulo. Adat bersendi Syara, Syara bersendi Kitabulo. Perpaduan ini berlangsung harmonis hingga saat ini. Berkenaan dengan garis kekerabatan, masyarakat Tidore menganut sistem matrilineal. Namun, tampaknya terjadi perubahan ke arah patrilineal seiring dengan menguatnya pengaruh Islam di Tidore. Klan patrilineal yang terpenting mereka sebut Soa. Dalam sistem adat Tidore, perkawinan ideal adalah perkawinan antar saudara sepupu atau kufu. Setelah pernikahan, setiap pasangan baru bebas memilih lokasi tempat tinggal, apakah di lingkungan kerabat, suami, atau istri. Dalam antropologi sering disebut sebagai ultralokal. Udah, gitu kayak. Aku pengen nanya lagi nih ke Kak Valen. Waktu itu masa kejayaan Ternate pada saat itu tuh gimana, Kak? Pada saat itu, pada abad ke-15, kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran. Nah, tadi kan kita udah lihat masa kejayaan kerajaan Tidore. Nah, untuk masa kerajaan Ternate ini, berkat kekayaan rempah-rempahnya, sama dengan kerajaan Tidore, kestabilan kerajaan sempat terancam ketika bangsa Portugis mulai menginjak tanah Ternate. Sejak awal abad ke-16, Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dirasa akan memonopoli perdagangan di wilayahnya. Terlebih lagi, Portugis telah mendirikan benteng yang diberi nama Benteng Sao Paulo di Ternate. Setelah peperangan
barulah berkuasa kemenangan Ternate atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat. Selain itu, Sultan Babulah dari 1570 sampai 1583 Masehi juga mengantarkan kerajaan Ternate menuju puncak kejayaannya. Di bawah pemerintahannya, wilayah kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Pencapaian tersebut membuat Sultan Babulah dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni. Sedangkan usaha Ternate untuk menguasai Tidore mengalami kegagalan. Demikian pula usahanya untuk mengusir Portugis dari Ambon. Sepeninggalan Babulah pada tahun 1583, tahta jatuh ke tangan putranya Syahid Barkat. Lambat laun, kebesaran Ternate mulai suram karena menghadapi tekanan berat dari Spanyol di sebelah utara dan VOC di sebelah selatan. Kemudian setelah Spanyol memusatkan seluruh perhatiannya di Filipina, VOC dengan leluasa menanamkan pengaruhnya di Maluku. Sultan Ternate dan Tidore mengakui kekuasaan VOC hingga bukan lagi sebagai suatu negara yang bebas dan merdeka di pertengahan abad 17. Oh, jadi waktu masa kejayaan kerajaan Tidore itu Ternate itu seperti itu ya, Kak. Kalau Kalia, aku pengen nanya nih, masa keruntuhan kerajaan Ternate sama masa keruntuhan kerajaan Tidore itu gimana sih? Kenapa sekarang mereka udah nggak ada di Indonesia? Ya, jadi kemunduran kerajaan Ternate itu disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing, Portugis, dan Spanyol yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempahnya. Jadi setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Namun, beberapa Sultan Ternate berikutnya tetap berjuang mengeluarkan Ternate dari kecengkraman Belanda. Dengan kemampuan yang terbatas, karena selalu diawasi, mereka hanya mampu menyokong perjuangan rakyatnya secara diam-diam. Tapi pada 1914, Sultan Haji Muhammad Usman Shah menggerakkan perlawanan rakyat di wilayah-wilayah kekuasaannya. Bermula di wilayah Banggai, di bawah pimpinan Khairuddin Tomagola, namun gagal. Dan di Jailolo, rakyat Tudowongi, Tuada, dan Kau, di bawah pimpinan Kapita Banau, berhasil menimbulkan kerugian di pihak Belanda. Banyak prajurit Belanda yang tewas dan markas mereka diobrak-abrik. Akan tetapi, karena keunggulan militer serta persenjataan yang lebih lengkap dimiliki oleh Belanda, perlawanan tersebut berhasil dipatahkan. Kapita Banau ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Sultan Haji Muhammad Usman Shah terbukti terlibat dalam pemberontakan ini, oleh karenanya berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 September 1915 nomor 47, Sultan Haji Muhammad Usman Shah dicopot dari jabatan sultan dan seluruh hartanya disita. Dia dibuang ke Bandung tahun 1915 dan meninggal di sana tahun 1927. Pasca penurunan Sultan Haji Muhammad Usman Shah, jabatan Sultan sempat lowong selama 14 tahun dan pemerintahan adat dijalankan oleh Jogowu, serta Dewan Kesultanan. Sempat muncul keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk menghapus Kesultanan Ternate, namun niat itu urung dilaksanakan karena khawatir akan reaksi keras yang bisa memicu pemberontakan baru sementara. Ternate berada jauh dari pusat pemerintahan Belanda di Batavia. Kalau masa keruntuhan Tidore itu gimana Kalia? Kalau masa keruntuhan Tidore itu, mundurnya kerajaan Tidore lebih tepatnya disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, Spanyol, dan Portugis, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Oh, jadi gitu guys, kenapa kerajaan Tidore dan Ternate sudah nggak ada lagi di Indonesia. Nah,
kita udah bahas banyak banget kali ini. Aku pengen nunjukin nih bukti-bukti peninggalan kerajaan Ternate. Bisa ditunjukin kalian? Bukti-bukti kerajaan Ternate. Nah, ada istana kesultanan, masjid jami kesultanan, kompleks pemakaman Sultan Ternate, dan lain-lain. Nah, ada juga nih bukti peninggalan kerajaan Tidore. Bukti peninggalan kerajaan Tidore, ada istana kerajaan Tidore atau Kadatoki, masjid jami Tidore, dan benteng Sore dan Tahula. Sekian podcast kerajaan ini dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.